Mungkin sebenarnya kenalan dulu ya kalau belum mungkin belum pernah tahu sebelumnya. Jadi di sini saya Lisa. Hari ini sebagai salah satu sebagai pengisi materi untuk edukasi pajak. Nah, untuk hari ini nanti kita akan membahas materi kaitannya dengan PPN atau pajak pertambahan nilai. Oke, mungkin nanti ketika pembahasan, misal dari Kak George, itu ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang mau dikonfirmasi, bisa langsung ditanyakan. Atau kalau ada yang mau didiskusikan juga bisa. Langsung kita bahas aja. Sebelumnya mungkin saya izin share screen. Oke, terima kasih Kak George untuk responnya. Oke, jadi untuk PPN sendiri atau pajak pertambahan nilai, ini merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang dan jasa. Jadi umumnya ini dikenakan atas pembelian dan penjualan barang dan jasa. Nah, untuk bisa istilahnya yang memungut atau membayarkan PPN itu adalah pengusaha kena pajak atau PKP. Jadi ini dijelaskan ada kewajiban mendaftarkan diri sebagai PKP. Ini diatur dalam PMK 197 tahun 2013 yang dirubah di PMK nomor 68 tahun 2010. Jadi eh, untuk pengusaha yang harus mendaftarkan diri atau harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu ketika omsetnya melebihi 4 lebih dari 4,8 miliar per tahun. Nah, di sini dijelaskan juga untuk pengusaha kecil itu tidak wajib mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak kecuali eh, penjualan setahun itu sudah lebih dari 4,8 miliar tadi. Nah, untuk syarat pengajuan PKP tadi kan omsetnya paling tidak 4,8 miliar. Sebenarnya kalau misalnya omsetnya pun masih di bawah 4,8 miliar tapi mau pengajuan PKP itu juga tetap bisa. Cuman memang yang wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu adalah pengusaha yang omsetnya atau peredaran brutonya setahun itu lebih dari 4,8 miliar. Nah, itu kan tadi terkait pendaftarannya ya. Nah, untuk PKP ini juga bisa dicabut. Nah, untuk pencabutan PKP ini bisa dilakukan secara jabatan. Jadi dari Fiskus langsung yang mencabut ketika PKP ini statusnya non efektif. Kemudian PKP yang tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain. Jadi misal em, kayak sekarang kan PPN terpusat ya di pusat gitu. Walaupun ada cabang, pelaporan PPN-nya tuh langsung di satu jadi satu pusat gitu. Kalau dulu kan PPN itu dilaporkan di masing-masing cabangnya gitu. Nah, ketika sudah berlaku pelaporan PPN secara terpusat, berarti kan yang cabang kan sudah tidak perlu lapor tuh. Nah, itu bisa dicabut PKP-nya secara jabatan. Kemudian yang selanjutnya PKP menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak PKP telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi ada penyalahgunaan status PKP-nya. Yang keempat, PKP yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan atau tempat kegiatan usaha wilayah kerja ke KPP lainnya. Itu juga bisa eh, terjadi pencabutan PKP secara jabatan. Kemudian,
PKP yang telah dinonaktifkan sementara sertifikat elektroniknya dan tidak melakukan klasifikasi atau klarifikasi lainnya ditolak. Dan yang terakhir, itu PKP dengan keadaan tertentu yang ditetapkan oleh DJP. Nah, kita kan ini topiknya terkait dengan PPN. Nah, untuk PPN, kurang lebih yang akan kita bahas itu terkait apa saja yang dikenakan PPN, siapa yang dikenakan PPN, kemudian dasar pengenaan PPN itu dari mana, besarnya PPN, dan peraturan-peraturan PPN lainnya yang terkait. Nah, kita masuk yang pertama dulu untuk apa yang dikenakan PPN. Nah, sebenarnya ini sudah kita ini ya, apa istilahnya udah kita singgung tadi. Sebenarnya kalau PPN itu kan dari transaksi penjualan barang dan jasa. Jadi secara umum penjualan atau pembelian itu pasti ada PPN-nya. Nah, ini eh, yang dikenakan PPN atau sebagai objek PPN itu adalah penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak, impor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tak berwujud dari luar pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar pabean, kegiatan membangun sendiri, dan penyerahan aktiva tetap. Jadi ini yang termasuk objek PPN. Nah, yang pertama untuk barang kena pajak, untuk definisinya, barang kena pajak itu merupakan barang yang dikenakan PPN. Jadi, secara umum, semua barang itu dikenakan pajak, kecuali dinyatakan oleh peraturan perpajakan sebagai barang tidak dikenakan pajak. Jadi, barang tidak kena pajak atau dinyatakan tidak termasuk barang kena pajak menurut Undang-Undang PPN. Nah, ini ada barang tidak kena PPN atau tidak termasuk barang kena pajak. Itu diantaranya ada barang hasil tambang, penggalian, ada juga barang kebutuhan pokok, itu sembako, seperti beras, jagung, sagu, kedelai, garam, sayuran, buah-buahan, telur, susu, daging, itu bukan objek PPN. Ada makanan dan minuman yang disajikan di hotel dan restoran, serta uang, emas batangan, dan surat berharga. Lalu untuk jasa kena pajak, ini sebenarnya sama ya kayak barang. Jadi secara umum semua jasa itu juga dikenakan PPN, kecuali memang diatur dalam Undang-Undang PPN, barang tersebut bukan merupakan objek PPN gitu. Sorry, jasa tersebut ya. Nah, eh untuk jasa tidak kena pajak sebelumnya yang berlaku di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 itu ada 17. Nah, tapi ada update peraturan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi. harmonisasi peraturan perpajakan. Ini masuk barang kena pajak. Ini jadi yang pertama, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Lalu untuk jasa, itu jasa keagamaan, kesenian dan hiburan, jasa perhotelan, jasa yang disediakan pemerintah untuk kepentingan umum, jasa penyedia tempat parkir, dan jasa buka atau catering itu tidak dikenakan PPN. Nah, ini terkait pengukuhan PKP ya, pengusaha kena pajak sudah kita bahas tadi ya. Jadi yang dikukuhkan itu pengusaha yang penyerahannya lebih dari 4,8 miliar. Jadi omsetnya gitu.
Nah, ini tahun 2013 dan sebelumnya itu untuk batasan pengusaha kecil 600 juta. Nah, setelah tahun 2013 ini baru untuk batasan pengusaha kecil itu 4,8 miliar. Nah, jenis-jenis penyerahan yang kena PPN ini ada penyerahan barang kena pajak karena perjanjian, karena sewa beli, karena penyerahan barang kepada perantara, pemakaian sendiri dan pembelian cuma-cuma itu juga ada perhitungan PPN-nya. Kemudian persediaan barang dan aktiva tetap yang tersisa pada saat pembubaran perusahaan. Lalu ada penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya. Ada penyerahan barang kena pajak karena konsinyasi dan penyerahan PKP berdasarkan prinsip syariah. Nah, untuk menghitung PPN itu kita perlu mengetahui yang namanya DPP atau dasar pengenaan pajak. Jadi ada beberapa jenis ya. Jadi untuk yang usaha dagang, DPP itu berdasarkan harga jual. Untuk usaha jasa itu DPP berdasarkan nilai penggantiannya. Kalau jasa misal jualan charger ya dari harga chargernya dia jualan berapa itu sebagai dasar pengenaan pajak. Kalau Dasar untuk pengenaan. usaha jasa ya berarti misal misal penggunaan jasa pengiriman gitu ya berapa kita em, apa istilahnya berapa biaya pengiriman itu yang sebagai nilai penggantian itu yang dijadikan DPP. Kemudian untuk impor, DPP dari nilai impor, ekspor dari nilai ekspor, dan untuk barang kena pajak tertentu itu DPP nilai lain. Nah, ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menghitung PPN. Nah, untuk tarifnya itu mulai 1 April 2022 tarifnya 11%. Sebelum 1 April 2022 ini tarifnya 10%. Nah, untuk perkembangannya sebenarnya sempat ada apa namanya perubahan jadi 12% itu ya, tapi kan karena banyak yang tidak setuju, jadi lebih ke sistematika perhitungannya yang berbeda. Jadi secara tarif sebenarnya 12%, cuman kita kan jadi perlu menghitung yang namanya DPP nilai lain. DPP nilai lainnya jadi 11/12 jadi harga jual. Nah, itu sebenarnya kalau kita mau cari PPN-nya ya 11% dari harga jual, cuman secara secara pembuatan faktur dan secara pelaporannya jadi ada harga jual, ada DP penilai lain kayak gitu. Ini ada contohnya ya mekanisme PPN. Untuk kode PPN sekarang memang ada penyesuaian ya. Jadi dulu untuk kode PPN itu sebentar coba kita lihat dulu ya di sini ada atau tidak. Nih, jadi untuk kode PPN memang ada penyesuaian jadinya. Kalau dulu kan 01 itu untuk transaksi biasa ya. Jadi apa namanya? Ketika kita bikin faktur, kalau itu bukan dengan pemungut transaksinya langsung pakai kode 01. Cuman kan karena sekarang ada penyesuaian DPP, jadi kita pakainya DPP nilai lain 11/12 dari harga jual. Untuk faktur yang kita transaksi dengan swasta atau dengan perusahaan biasa gitu, kita pakainya kode 04. Nah, tapi untuk transaksi dengan bendaharawan, dengan pemungut lainnya, ini sama, tetap 02, 03. Jadi, eh, ada penyesuaian aja di kode fakturnya itu.
Jadi kalau sekarang 0,4 itu Kak Jos. Tadi sampai sini ya. Nah, ini ada contoh skema PP, pengenaan PPN itu seperti apa. Jadi di sini contoh nih, ada CV maju itu merupakan PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian iya Kak, untuk kode 01 digunakan untuk barang mewah karena kan untuk barang mewah kan dia tarifnya mengikuti peraturan terbaru ya. Jadi maksudnya mengikuti tarif yang diwacanakan dulu yaitu 12%. Nah, maka dari itu untuk kode 01 itu sekarang digunakan untuk barang mewah. Nah, untuk yang tidak barang mewah ke 04 itu tadi, Kak. Gitu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini CV Maju ini merupakan agen kertas. Jadi, pada saat CV Maju membeli kertas, CV Maju ini membayar PPN 11% dari harga beli. Nah, PPN pembelian tersebut disebut sebagai pajak masukan. Jadi istilahnya ketika CV Maju kulaan gitu ya, beli persediaan barang gitu. Jadi CV Maju yang beli itu eh, dikenakan PPN 11% dari harga beli kertas tersebut. Nah, itu disebut sebagai pajak masukan oleh CV Maju. Nah, ketika CV Maju ini kan jual kertas ya, berarti agen kertas. Berarti kan dia punya beli kertas untuk stok, terus dia jual ke perusahaan lain atau orang lain gitu kan. Nah, ketika CV Maju ini menjual, CV Maju ini nanti akan memungut PPN 11% dari harga jualnya. Jadi beda ya kalau harga belinya itu untuk pajak masukan. Nah, ini yang memungut adalah yang tempat CV Maju ini beli. Kalau waktu CV Maju ini jual, yang memungut PPN-nya itu CV Maju. Itu DPP-nya dari harga jual. Nah, PPN yang dikenakan itu tadi disebut pajak keluaran. Nah, nanti di akhir bulan, CV Maju itu akan melaporkan yang namanya SPT PPN. Kalau sekarang sih nggak perlu ke kantor pajak ya. Sekarang kan sudah apa namanya, sudah difasilitasi, jadi bisa lewat Cortex online gitu, nggak perlu ke kantor pajak. Kalau dulu pakainya WBS e-faktur kayak gitu kan. Nah, di sini nanti di akhir bulan CV Maju akan menghitung. Jadi ketika pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukan, nanti akan ada PPN kurang bayar yang harus disetor oleh CV Maju. Tapi kalau pajak masukannya nanti lebih besar dari pajak keluaran, maka akan ada lebih bayar. Nah, lebih bayarnya nanti bisa dikompensasikan oleh CV Maju di PPN masa selanjutnya, kayak gitu. Kemudian ini ada keterangannya ya. Jadi apabila pajak kurang bayar, CV Maju harus menyetor kekurangan bayar PPN ke kas negara melalui bank. Kalau lebih bayar, CV Maju dapat meminta kembali, jadi bisa restitusi atau bisa dikompensasikan ke PPN bulan berikutnya. Nah, ini terkait restitusi dan kompensasinya.
Jadi apabila akhir bulan ternyata pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka laporan SPT masa PPN terjadi kelebihan pembayaran PPN. Nah, kelebihan tadi bisa diminta kembali atau restitusi, atau bisa juga diperhitungkan dengan PPN kurang bayar di bulan berikutnya atau dikompensasikan. Nah, ini ada contoh untuk perhitungan PPN ya. Ini kita coba aja kalau gitu. Oke, di sini ada contohnya. Bentar, coba kita share screen dulu. Ini sebenarnya soalnya sama ya, sama yang di sini. Jadi kita ke sini aja. Jadi di sini contohnya nih ada CV Maju. Nah, ini berusaha di bidang perdagangan. Jadi di Januari 2023 melakukan transaksi penjualan dan pembelian. Semua penjualan dibuatkan semua pembelian menerima faktur pajak. Ini rinciannya. Jadi pembeliannya ada di tanggal 2, tanggal 8, tanggal 14, dan tanggal 20. Nah, penjualannya itu di tanggal 4, 12, 18, dan 25. Nah, untuk pembelian, ini nanti akan jadi pajak masukan. Untuk penjualan itu jadi pajak keluaran. Nah, kita pisahkan dulu ya berarti mana yang akan masuk sebagai pajak masukan, mana yang masuk ke pajak keluaran. Berarti yang masuk ke pajak masukan itu yang di tebel-tebel ini ya, tanggal 2, tanggal 8, 14, dan 20. Ini kita hitung totalnya di tanggal 4. Nah, untuk PPN kan tarifnya 11% tuh. Jadi kalau ini dagang berarti kan dari harga beli. Untuk apa namanya PPN masukannya, sorry PPN keluarnya dari harga jual. Ini kita pajak keluaran dulu. Kalau pajak keluaran berarti yang ini, yang tanggal 4, 12, 18, dan 25. Yang ketika CV majunya itu melakukan penjualan. Nah, di sini kalau kita kan udah tahu nih harga jualnya, kita bisa hitung PPN-nya 11% dari harga jual kan. Jadi yang transaksi tanggal 4, PPN-nya 16.500.000, tanggal 12 PPN-nya 27.500.000, 11% dari 250 juta. Kemudian tanggal 18 ini PPN-nya 38.500.000 dan tanggal 25 PPN-nya 49.500.000. Ini kan kita bisa hitungkan totalnya berapa pajak keluaran selama bulan Januari. Langsung aja di total. Diperoleh pajak keluaran yang dipungut oleh CV Maju atas transaksi selama bulan Januari itu 132 juta. Terus kan kita udah hitung nih untuk pajak keluarannya. Kita bisa hitung pajak masukannya.
masukan dari pembelian. Nah, ini baru yang dicetak tebel ini. Transaksi pembelian. Oke, langsung aja dari tanggal 2, 8, 14, dan 20 kan. Tarifnya juga sama, 11%. Tapi kan ini pajak masukan, berarti 11%-nya dari harga beli. Ini berarti kalau yang tanggal 2 PPN-nya 11 juta, tanggal 8 PPN-nya 22 juta, tanggal 14 PPN-nya 33 juta, dan tanggal 20 PPN-nya 44 juta. Nah, setelah itu kita bisa total nih. Berapa total pajak masukannya? Tadi kan kita udah hitung pajak keluarannya ya selama bulan Januari. Nah, untuk pajak masukan selama bulan Januari itu 110 juta. Kita totalkan. Nah, ini kita lihat pajak keluaran sama pajak masukan. Kalau kita lihat kan lebih gede pajak keluaran. Berarti nanti akan ada kemungkinan kurang bayar karena pajak keluarannya kan lebih gede. Jadi PPN bulan Januari kurang bayarnya berapa? Selisihnya aja, selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan. Yaitu 132 juta dikurangi 110 juta. Jadi nanti di akhir bulan Februari, karena kan ini transaksi Januari ya, untuk SPT masa PPN itu pelaporannya maksimal di akhir bulan setelah masa pajak berakhir. Berarti di akhir bulan, kalau ini transaksi Januari ya maksimalnya di akhir bulan Februari gitu kan. Jadi di bulan Februari nanti, di akhir nanti, ketika sudah saatnya mau melakukan SPT PPN, si CV Maju ini perlu menetapkan PPN kurang bayar sebesar 22 juta. Contoh perhitungan PPN. Nah, untuk soal dua, ini contoh apabila terjadi lebih bayar. Kalau ini kan kurang bayar ya, karena kalau kita lihat pajak keluarannya lebih besar. Kayaknya ada pertanyaan dari Kak George ya. Untuk
perdagangan emas. Nah, untuk contohnya ini memang kan belum ada, Kak. Cuman ini saya sharing yang eh, saya tahu ya kurang lebihnya. Mungkin kalau nanti teman-teman ada yang ternyata dapat informasinya lebih update atau bagaimana bisa disampaikan. Jadi kalau untuk penjual emas, setahu saya itu wajib PKP. Jadi nggak 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 harus di atas 4,8 dulu. Nggak harus nunggu 4,8 dulu baru dia mendaftarkan diri sebagai PKP. Jadi selama usahanya itu apa namanya penjualan emas, jual beli emas, dia harus PKP karena emas itu kan dikenakan merupakan objek PPN. Nah, tarifnya itu agak berbeda. Jadi tarifnya tuh dia punya tarif sendiri. Cuman memang untuk sekarang saya belum update tarifnya itu bedanya berapa. Tapi yang jelas untuk meskipun omset setahunnya masih di bawah 4,8 miliar, itu nanti tetap ada PPN-nya dengan tarif sendiri. Jadi kayak ada eh, tarif khusus PPN emas gitu Kak, kurang kurang lebih. Itu mungkin Kak Jos. Kita coba lanjutkan ya. Ini untuk yang contoh lebih bayar. Jadi kalau caranya sama, berarti kan ada transaksi nih selama bulan Januari. Nah, kita perlu pisahkan dulu untuk menghitung mana yang masuk sebagai pajak keluaran, mana yang sebagai pajak masukan. Pajak keluaran kan berarti ketika CV Lancar ini melakukan penjualan kan. Berarti yang tanggal 4, 12, 18, dan 25. Ini misal kita perhitungkan nanti diperoleh untuk pajak keluarannya itu 132 juta. Ini saya sama kayak nomor satu tadi ya, ya kan sama. Nah, untuk pajak masukannya berarti tanggal 2, 8, 14, dan 20. Ini kalau kita perhitungkan pajak masukannya di 176 juta kali tarif 11% itu tadi. Nah, kalau di sini kita lihat kan, jadi pajak masukannya untuk soal nomor 2 ini lebih besar daripada pajak keluarannya. Nah, ketika pajak masukannya ini totalnya ini besar daripada ini akan ada kemungkinan lebih bayar untuk PPN-nya. Jadi, untuk bulan Januari 2023, kalau di latihan soal ini, CV lancar itu nanti dalam laporan PPN-nya akan ada lebih bayar. Lebih bayarnya berapa? Selisihnya aja. Selisih pajak keluaran dengan pajak masukan. Nah, kalau pajak masukannya lebih gede, berarti dia jadi lebih bayar. Itu lebih bayar 44 juta. Nah, lebih bayar ini bisa diajukan restitusi atau pengembalian atau kalau mau kompensasi juga bisa. Jadi, misal di Januari ini kan lebih bayar. Nah, di Februari itu ternyata setelah diperhitungkan itu kurang bayar. Jadi, kurang bayarnya itu bisa dibayar dengan kelebihan bayar di bulan Januari ini. Kalau memilih dikompensasikan. Nah, ini kompensasi dan restitusi. Jadi di sini ada
informasi penjualan dari Januari sampai Juni dan juga pembelian dari Januari sampai Juni. Beda sama yang soal satu dan dua tadi, itu kan transaksi tanggal dalam bulan itu ya. Kalau ini informasinya lebih ke bulan Januari, total penjualannya berapa, bulan Januari total pembeliannya berapa, kayak gitu. Nah, kita diminta coba kalau em, dalam perhitungannya, ketika ada lebih bayar itu nanti di restitusi, nanti seperti apa skemanya, dan kalau dikompensasi, nanti seperti apa skemanya. Ini kita coba. Jadi, misalnya, ini kan kita udah tahu ya, yang penjualan di Januari 500 juta. Berarti total pajak keluarannya ya 11%-nya 500 juta. Februari pembeliannya 800 juta. Nah, kita hitung yang Januari. Penjualan sama pembeliannya 500 juta sama 800 juta. Kalau pembetulan PPN, misal untuk 4 bulan yang lalu harus dibetulkan tiap-tiap bulannya, enggak ya? Kalau sekarang konsep PPN itu per bulan, per masanya itu berdiri sendiri, Kak. Jadi seharusnya tidak perlu ada pembetulan di setelahnya. Karena misal nih, ketika sekarang melakukan pembetulan di bulan Desember, yang Desember kan udah tuh. Nah, ternyata di pembetulan itu yang awalnya lebih bayarnya itu 5 juta, ternyata jadi lebih bayar 4 juta. Itu tidak mempengaruhi hitungan yang masa-masa depan. Jadi, karena ada pengurangan lebih bayar tadi, meskipun hasilnya tetap lebih bayar, tapi yang akhirnya lebih bayar 5 juta, jadi lebih bayar 4 juta, 1 jutanya itu jadi kurang bayarnya kita sebagai yang melaporkan SPT PPN, Kak. Jadi, ketika ada perbedaan, itu diselesaikan di bulan itu juga. Jadi, misal kayak tadi saya sampaikan, misal ada pembetulan tuh di bulan Desember, awalnya 5 juta lebih bayar. Ternyata setelah dibetulin, lebih bayarnya tuh cuma 4 juta harusnya. Nah, kalau yang mikirnya kan harus dibetulin biar terakumulasi dengan yang sudah terlapor gitu kan. Nah, kalau sekarang tuh tidak. Jadi kalau mau dilaporin pembetulan itu tadi, nanti akan muncul ID billing yang harus dibayar sebesar 1 juta. Jadi lebih bayarnya itu nanti tidak mempengaruhi di masa-masa selanjutnya. Nah, kalau misalnya lebih bayarnya nambah, itu nanti langsung diakumulasikan ke masa yang mau dilapor ini. Misal Januari yang belum dilapor kayak gitu, Kak. Jadi setahu saya nggak harus dibetulkan tiap-tiap bulannya karena kalaupun ada perubahan itu nanti langsung jadi beban di masa pembetulan itu. Itu, Kak. Maka kira-kira eh, bisa dipahami. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi penjualannya kan yang bulan Januari 500 juta, pembeliannya 800 juta tuh. Nah, ini kita bisa hitung, berarti pajak keluaran di bulan Januari 55 juta, di pajak masukannya 88 juta. Kita lihat lebih gede pajak masukan kan. Berarti PPN lebih bayarnya itu sebesar 33 juta. Nah, terus kita lihat yang Februari. Februari ini pembelian penjualannya 400 juta. Pembeliannya
300 juta. Nah, ini juga kita bisa hitung untuk pajak keluaran dan masukannya. Berarti pajak keluarannya 44 juta, pajak masukannya 33 juta. Nah, sebenarnya kalau ini kita lihat kan pajak keluarnya lebih gede ya. Kalau pajak keluaran yang lebih gede kan berarti nanti akan ada potensi kurang bayar tuh. Tapi kalau misalnya ini eh, kita pilihnya yang restitusi dulu ya. Kalau restitusi kan berarti diminta kembali. Kalau diminta kembali berarti nggak ada kompensasi bulan lalu. Jadi di bulan Januari itu kan ada lebih bayar. Nah, wajib pajak itu lebih bayarnya itu langsung diminta. Jadi diminta pengembalian gitu. Jadi dari Fiskus sudah mengembalikan lebih bayar 33 juta ini. Nah, di Februari ternyata kurang bayar. Nah, karena lebih bayar di Januari tadi diminta atau direstitusi, sudah direstitusi, jadi itu tidak mempengaruhi hitungan di Februari. Sehingga di Februari akan muncul kurang bayar 11 juta. Dari pajak keluaran 44 juta dikurangi pajak masukan 33 juta. Nah, kalau misalnya ini di kompensasi bedanya, ini yang Januari itu sama kan, berarti dia kan muncul lebih bayar 33 juta. Nah, tapi kalau ini dikompensasi, jadi diperhitungkan di masa pajak berikutnya gitu ya. Itu meskipun pajak keluaran dan masukannya sama-sama 43 dan 33 juta, di sini akan ada kompensasi bulan lalu. Kompensasi bulan lalu itu lebih bayar yang ada di Januari karena kan belum diminta kan atau belum direstitusikan kan. Jadi wajib pajaknya memilih kompensasi bisa 33 juta. Jadi nanti perhitungan PPN kurang atau lebih bayarnya itu jadi masih ada sisa lebih bayar 22 juta. Yang awalnya di Januari 33 juta, di Februari jadi sisa 22 juta. Karena di bulan Februari tadi kan PPN kurang bayarnya 11 juta kan, harusnya harusnya kan. Tapi karena dikompensasi, yang masa Januari jadinya lebih bayarnya itu diperhitungkan untuk kurang bayar di bulan-bulan selanjutnya. Itu contohnya ya yang Januari sampai Februari. Mungkin teman-teman kalau misal mau coba ya bisa apa namanya, coba hitung dulu yang Januari sampai Juni ya mungkin sekitar 10 menit ya. Kan yang Februari udah tinggal Maret, April, Mei, Juni. Itu dulu mungkin. Terus nah ini tabelnya bentuknya seperti ini. Inilah. Teman-teman mau membuat tabelnya dan juga perhitungannya. Nanti di pukul 11 kita lanjutkan lagi.
Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ya. Mungkin untuk perhitungannya tadi kalau teman-teman coba, kurang lebih nanti seperti ini. Kita ke hitungan dulu. Yang restitusi. Jadi kalau restitusi, kalau ada lebih bayar kan langsung diajukan permintaan pengembalian kan. Makanya tidak mempengaruhi perhitungan. Kalau yang kompensasi, itu nanti akan mempengaruhi perhitungan KB dan LB karena kan nggak diminta kembali kan. Terus ini ada pertanyaan dari Kak George untuk implementasi ke Cortex, contoh perhitungan PPN tadi. Mungkin kalau contohnya di Cortex yang langsung kan kita ada apa ya istilahnya kalau Cortex itu kan belum ada simulatornya kayak SPT tahunan ya, jadi belum bisa menunjukkan langsung di Cortex. Cuman nanti kalau di menu-menu apa gambarannya nanti coba kita bahas ya. Tapi nggak kita ke menu Cortex, tapi eh, tampilannya kayak apa aja gitu. Nah, untuk diskon pemakaian sendiri masih pakai kode 04. Harusnya untuk itu tetap kode 04, Kak. Cuman mungkin penyesuaiannya lebih ke DPP-nya. Jadi untuk pemakaian sendiri itu dari harga HPP-nya. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita kita jual itu kan dari harga jualnya atau kita beli dari harga belinya. Nah, kalau pemakaian sendiri setahu saya eh, tetap kodenya tetap 04, cuman DPP-nya jadi pakai DPP eh, harga harga belinya itu sih berarti HPP tadi gitu. Nah, untuk implementasi di Cortex-nya, untuk SPT PPN-nya, ya mungkin kurang lebih tunjukin panduannya. Nah, ini eh, jadi kan kalau misalnya faktur tadi, misal ada penjualan, itu kan berarti kita sebagai pengusaha kena pajak kan harus bikin faktur keluaran tuh. Kalau faktur keluaran berarti yang jadi ketika ada penjualan di perusahaan, kita perlu bikin faktur keluaran. Nah, untuk faktur keluaran itu pembuatannya di menu e-faktur sini. Jadi kalau kita buka apa namanya Cortex udah masuk ke akun wajib pajaknya, nanti kita bisa ke menu e-faktur, terus kita klik pajak keluaran, kemudian kita bisa create eh, faktur pajak masukannya. Itu kalau kita sebagai pengusaha melakukan penjualan gitu. Kita perlu membuatkan faktur kan. Nah, kalau pembelian itu yang membeli, kalau kita melakukan pembelian yang buat faktur itu yang jual barangnya ke kita. Jadi nanti eh, faktur masukannya akan muncul di menu pajak masukan ini. E-faktur, pajak masukan, terus nanti apa namanya? Dia akan muncul list pajak masukan dari atau faktor masukan dari lawan transaksi. Nah, kalau kayak tadi, berarti kalau memang dia faktor yang bisa dikreditkan, yaitu yang kode 04 gitu kan bisa kan, dan juga merupakan berhubungan langsung dengan usaha itu kan bisa dikreditkan. Itu kita bisa kreditkan di menu ini. Jadi di eh, pilih fakturnya, terus nanti kan ada pilihan kreditkan faktur kayak gitu. Nah, lalu untuk SPT-nya, nah kalau kita buat SPT itu nanti kita ke menu SPT yang ini. Di sini ada, jadi sebelahnya e-faktur itu kan e-kupot, sebelahnya lagi surat pemberitahuan atau SPT. Kemudian kita klik yang ini, surat pemberitahuan ini. Nah, setelah kita masuk di korteksnya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi nanti ada pilihan
buat konsep SPT. Jadi ini yang muncul setelah kita klik SPT tadi, pembuatan SPT kan. Nah, kita buat tuh nanti eh misal untuk yang PPN, berarti kan pilihnya yang ini. Setelah kita buat apa namanya? Konsep SPT-nya, ini nanti akan muncul di bagian sini itu SPT yang belum disampaikan, yaitu yang perlu kita laporkan tadi. Misalnya masa Januari nanti akan masuk ke sini. Nah, setelah itu nanti kita bisa edit SPT-nya. Edit dalam artian kita bisa cek juga perhitungannya apakah sudah sesuai. Jadi nanti em, perhitungan kita yang soal satu dan 2 tadi akan muncul di SPT yang ada di menu Cortex tadi kayak gitu. Nah, kita bisa cross check apakah sudah sesuai atau belum sebelum kita laporkan. Jadi kalau misalnya ini lebih bayar ya nanti kita bisa memilih apakah mau dikompensasi atau direstitusi. Nah, kalau kita kurang bayar nanti biasanya ketika kita hendak melaporkan itu nanti akan langsung otomatis terunduh di yang harus dibayarkan. Gitu. Untuk implementasi Cortex-nya mungkin kita hanya bisa sebatas bahas di menu-menu apa saja ya untuk aksesnya karena memang untuk Cortex-nya ini tidak ada simulator yang seperti SPT tahunan gitu. Restitusi diperiksa, restitusi itu kalau sekarang tidak ini Kak, setahu saya tuh nggak yang apa ya ada pengajuan restitusi yang tidak harus pemeriksaan gitu Kak. Tapi memang disarankan kalau tidak ingin pemeriksaan gitu dikompensasi saja memang. Salah satu apa pertimbangannya memang kalau restitusi itu ada pemeriksaan. Tuh, jadi untuk restitusi memang kemungkinan diperiksanya memang lebih memang ada kemungkinan diperiksa. Tapi untuk sekarang tuh apa namanya kalau nggak salah pengembalian pendahuluan itu tetap tetap ada apa ya istilahnya prosesnya kurang lebih mungkin 1 bulan. Tapi itu tidak untuk WP tertentu. Jadi yang punya persyaratan beresiko rendah, terus ada ada apa namanya istilahnya ada peraturannya. Untuk update-nya mungkin next kita coba ini ya apa namanya cari-cari dulu Kak. Seperti itu. Tapi secara umum memang diperlukan pemeriksaan. Oke, kita lanjutkan dulu ya mungkin. Hmm,
Nah, ini ada PPN pemungutan atau bendaharaan pemerintah dan BUMN. Jadi, instansi pemerintah dan BUMN ini ditunjuk sebagai pemungut PPN. Nah, maksudnya itu apabila pengusaha kena pajak menjual barang kena pajak kepada instansi pemerintah sebagai pembeli tetap membayar PPN. Nah, instansi pemerintah ini membayar PPN-nya tidak diberikan kepada PKP atau penjual, tapi langsung disetorkan ke kas negara melalui bank. Jadi, kalau misalnya kita sebagai penjual, kita menjual menjual ke yang bukan pemungut atau bukan bendaharawan itu kan kita yang memungut PPN-nya. Nah, kalau kita transaksinya dengan pemerintah, meskipun kita sebagai penjual, itu nanti yang memungut PPN-nya itu dari bendaharawan atau dari instansi pemerintah itu sendiri. Jadi nanti penjual hanya menerima surat setoran PPN, jadi tidak menerima uang PPN. Jadi cara menghitung PPN-nya ada perbedaan. Jadi tetap dilaporkan, tapi tidak. Jadi transaksinya tidak nambah PPN kurang atau lebih bayar, tapi tetap masuk laporan gitu kalau transaksinya dengan bendaharawan pemerintah. Mungkin ini contohnya ya. Di sini ada, sini ada CV Jaya berusaha di bidang perdagangan. Dalam bulan Januari melakukan transaksi penjualan dan pembelian secara tunai. Jadi ada penjualan ke umum, ada penjualan ke pemerintah juga ini kalau kita lihat. Kemudian kita diminta hitung PPN bulan Januari kalau ada transaksi dengan penjualan ke pemerintah gitu. Oke, kita coba ya. Ini jadi transaksinya kita pisahkan dulu ya mungkin untuk yang hmm, yang penjualan pembelian. Yang pembelian yang cetak bel dan yang penjualan yang tulisan biasa ini. Nah, untuk pembelian berarti kan dia sebagai pajak masukan ya. Kalau yang penjualan itu pajak keluaran. Nah, yang pajak keluaran dulu. Nah, untuk pajak keluaran ini tanggal 4 yang penjualan ya. Tanggal 4, tanggal 12, 18, dan 25. Nih, jadi total pajak keluarannya itu sebesar 94.600. Jadi kan dia 300 juta, PPN-nya 33 juta. Tanggal 12 50 juta, PPN-nya 5.500.000. Tanggal 18 450 juta, PPN-nya 49.500. Tanggal 25 ini PPN-nya harga jualnya 60 juta, PPN-nya 6.600.000. Nah, yang dicetak kuning ini, yang ditandai kuning itu transaksi dengan pemerintah. Nah, itu kan untuk yang pajak keluaran, pajak masukan dulu ya. Untuk pajak masukan, berarti kan tinggal kita masukkan tanggal 2, 8, 14, dan 20. Ini kalau kita masukkan, jadi peroleh pajak masukannya itu 66 juta. Nah, tadi kan yang penjualannya ada penjualan ke pemerintah.
Nah, kalau pengusaha kena pajak itu melakukan penyerahan ke bendaharawan atau ke instansi pemerintah, itu PPN-nya yang mungut bukan kita sebagai penjual, tapi PPN itu langsung disetorkan oleh lawan transaksi kita, yaitu bendaharawan itu tadi. Jadi, dalam perhitungan PPN kurang atau lebih bayarnya itu ada penyesuaian karena transaksi dengan pemerintah ini kita tidak mengut PPN-nya. Oke, jadi di sini kita pisahkan untuk yang PPN pemerintah. Jadi PPN ini dipungut oleh lawan transaksi untuk penyerahannya, yaitu dana pemerintah. Itu tanggal 12 dan tanggal 25 kan. Nah, PPN-nya yang dipungut itu berarti 50 juta dari 11%, itu 5.500.000, dan 60 juta dari 11%, yaitu 6.600.000. Jadi total pajak keluaran sebesar 12 juta ini tuh dipungut oleh lawan transaksi atau dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau lawan transaksi instansi pemerintah tadi. Sehingga untuk perhitungan PPN kurang atau lebih bayar itu dari pajak keluaran yang dipungut sendiri, yaitu yang dipungut oleh kita sebagai penjual, baru dikasihnya dengan yang pajak masukan. Soalnya yang dipungut sendiri itu lebih gede pajak keluarannya, berarti nanti lebih kurang bayar. Kalau yang lebih gede pajak masukannya, berarti nanti lebih bayar. Nah, di sini awalnya kan pajak keluaran itu total keseluruhan kan 94.600.000. Nah, tapi di dua transaksi ini, yaitu sebesar 12.100.000, itu kan dipungut. Jadi, eh, yang dipungut oleh lawan transaksi kan. Jadi, yang harus disetorkan oleh siapa? Ini CVJ ya. Berarti kita cari selisihnya, yaitu 82.500.000, yaitu yang transaksi penjualan ke umum aja. Nah, setelah itu baru kita bisa cari PPN kurang bayar atau lebih bayarnya, yaitu dari PPN yang dipungut sendiri. Jadi uang PPN-nya diterima PKP. Kalau yang dua ini kan uang PPN-nya nggak diterima PKP kan. Jadi bendaharawan langsung nyetorin PPN-nya. Jadi kita sebagai penjual nggak terima PPN-nya gitu. Jadi untuk perhitungan kurang atau lebih bayarnya, PPN yang dipungut sendiri atau uang PPN yang diterima PKP dikurangi dengan pajak masukannya. Kalau ini kalau kita lihat kan masih gedean pajak keluaran yang dipungut sendiri tadi, maka dia akan timbul kurang bayar. Kurang bayarnya selisihnya 82.500.000 dikurangi 66 juta, yaitu 16.500.000. Nah, ini ada kemungkinan, jadi apabila penjualan itu hanya ke swasta saja, jadi bukan instansi pemerintah, bukan wajib pungut atau bukan pemungut PPN. Nah, secara umum PPN tiap bulan itu selalu kurang bayar. Nah, kalau transaksinya ke pemerintah saja, secara umum PPN tiap bulan itu lebih bayar. Nah, apabila penjualan sebagian ke swasta dan sebagian ke pemerintah, secara umum PPN tiap bulan bisa kurang atau bisa lebih bayar, tergantung bisa mana penjualan ke swasta atau ke pemerintah. Kan kalau transaksinya dengan pemerintah saja sih harusnya ya benar lebih bayar karena nggak ada pajak masukan kan yang harus disetorkan kan karena sudah langsung dipungut itu tadi. Itu bila PPN transaksi dengan bendaharawan pemerintah atau BUMN. Jadi kalau instansi pemerintah itu nanti kodenya 02. Kalau yang apa namanya? Yang bukan bendaharawan pemerintah itu 03, tapi dia merupakan pemungut gitu. Biasanya BUMN itu sih 03. Itu untuk bendaharawan pemerintah. Nah, ini terkait yang pemberian cuma-cuma atau pemakaian sendiri. Jadi, barang kena pajak atau jasa kena pajak yang diambil untuk dipakai sendiri atau dengan cuma-cuma, misal untuk sumbangan atau untuk promosi, itu tetap dikenakan PPN. Nah, untuk pemakaian sendiri, untuk konsumtif, itu dikenakan PPN. Tapi kalau untuk
bisa tidak dikenakan PPN. Nah, kalau untuk pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma itu DPP-nya harga pokok atau harga beli. Jadi ini kita sempat singgung ya tadi terkait pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma. Ini mungkin untuk contohnya, oke, kita contoh ya, kalau untuk pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma, nih misal ada CV pesat, jadi melakukan penyerahan BKP secara tunai. Jadi pembeliannya ada tanggal 2, 8, 14, dan 20. Nah, penjualannya ada penjualan ke umum, ada ke pemerintah, ada pemakaian sendiri, dan ada disumbangkan. Terus kita diminta untuk bagaimana perhitungan PPN-nya. Nah, ini dijelaskan juga untuk pemakaian sendiri dan pembelian cuma-cuma, barang kena pajak dicatat dalam harga jual. Dan saya tetap mengambil laba kotor sebesar 20% dari harga beli. Untuk menghitung harga beli, jadi kita cari di sini jadi yang dituliskan di sini itu merupakan harga jual pencatatannya. Nah, ketahui kalau CV pesat ini mengambil laba kotornya itu 20% dari harga beli. Jadi nanti kalau kita cari harga belinya itu 100 per 120 dari harga jual itu. Nah, karena untuk yang pemakaian sendiri atau pembelian cuma-cuma ini kan DPP-nya pakai eh, HPP itu tadi ya atau harga belinya. Oke, kita coba untuk pajak keluarannya dulu. Jadi dari penjualan ya, penyerahan-penyerahan yang dilakukan di tanggal 4, 12, 18, 25, dan 20. Ini. Nah, lihat untuk yang 18 sama 25, ini kan dia dipakai sendiri sama disumbangkan atau pemberian cuma-cuma. Nah, kalau pemakaian sendiri atau disumbangkan dan pemberian cuma-cuma itu kan tadi kita harus cari dulu harga belinya kan sebagai DPP kan. Jadi untuk hanya ini pakai harga jual, kita cari dulu berapa harga belinya. Yang tanggal 18 berarti karena karena perusahaan ini ambil laba kotor 20% dari harga beli, maka cara kita cari harga beli 100%-nya dari 120%-nya harga jual, yaitu 12 juta ini. Jadi harga belinya itu untuk yang dipakai sendiri kan ini ya 12 juta. Itu sebesar 10 juta. Ini harga belinya ya, harga beli ini. Dari mana? Dari 100 per 120 dikali dengan harganya ini 12 juta harga jualnya. Kalau yang disumbangkan itu 15 juta. Ini juga sama 100 per 120 dikali 18 juta.
Nah, setelah itu yang lainnya sama langsung aja. Jadi harga jual kali 11% kan. Nah, di sini kita bisa peroleh untuk total pajak keluarannya itu kan 80.450.000. Nah, di sini kita ada transaksi dengan pemerintah nih, penjualan ke pemerintah. Berarti ini kita perlu namanya pinggirkan apa ya, bisa apa ya, perlu sesuaikan hitungannya gitu ya. Jadi yang tanggal 12 dan 27 ini kan di PPN-nya, maka ada PPN pemungutan yang tanggal 27 dan 12. Jadi total PPN yang dipungut itu 12.100.000. Nah, di sini kita bisa hitung PPN yang dipungut sendiri berarti berapa. Ya, langsung selisihnya aja. Pajak keluaran totalnya tadi dikurangi yang dipungut. Itu 68.750.000. Kemudian untuk pajak masukannya, kalau pajak masukan jadi yang beda ya dari semua soal tadi. Berarti kan langsung dari setiap pembelian toh dikali 11%. Pembeliannya di tanggal 2, 8, 14, sama 20. Nah, kalau kita hitung, itu diperoleh totalnya 55 juta pajak masukannya. Di sini kalau kita lihat PPN dipungut sendiri sama pajak masukannya lebih gede PPN dipungut sendiri. Maka nanti akan ada kurang bayar. Kurang bayarnya 13.750.000. Itu untuk eh, konsep perhitungan PPN. Jadi dari beberapa kasus ya, dari yang transaksinya cuma swasta aja, transaksinya ada beneran pemerintah, transaksinya ada eh, pemakaian sendiri atau beli yang cuma-cuma. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, bisa disampaikan, boleh on mic atau boleh lewat chat, persilahkan.
Oh, ini ada pertanyaan dari Kak George ya teman-teman. Jadi untuk kode PPN itu dalam artian yang 01, 02, 03, 04 itu ya Kak? Atau nomor faktor secara keseluruhan? Kalau Oke, kalau untuk kode 01, 02, 03, 04 yang depannya itu, nanti ketika kita bikin faktur, kita akan pilih kodenya. Jadi memang kita sesuaikan sama transaksinya kita. Nah, kalau kode secara keseluruhan, jadi itu nanti akan langsung dari Cortex yang buat. Jadi, yang kita pilih tuh yang ini. Sebentar, coba kita lihat di sini faktur masukan kan. Ini misalnya ada transaksi, sorry, keluaran. Nih, misalkan ada transaksi nih, mau penjualan. Jadi kita sebagai pengusaha kena pajak kan harus bikin faktur keluaran kan, berarti kalau kita jual. Nah, ketika kita bikin faktur, ini adalah tampilan ketika kita bikin faktur di bagian atas. Nanti kita diminta untuk memilih transaction code-nya. Jadi, eh, kalau ke berdasarkan pemerintah transaksinya ya kita pilih 02, kalau ke apa pemungut lain selain tapi dia bukan pemerintah ya 03, kalau dengan swasta ya 04. Jadi itu ada pilihannya. Nah, tapi kalau kaitannya dengan tidak ada gambar. Oke, maaf teman-teman, belum ini nih. Ini ya. Jadi ketika kita bikin faktur nih, kan ada create output invoice. Jadi faktur keluaran tuh. Jadi kita sebagai pengusaha kena pajak bikin eh, faktur keluaran ketika melakukan penjualan kan. Nah, waktu kita create output invoice-nya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini di menu kita bikin fakturnya. Nah, kalau kita bikin faktur, nanti kita akan diminta memilih transaction code-nya. Jadi kalau misalnya nih transaksinya dengan bendera pemerintah, ya kita pilih kode 02. Terus kalau transaksinya kita sama swasta atau perusahaan biasa yang bukan pemungut, ya kita bisa pilih 04, kayak gitu. Nah, jadi ini nanti ada pilihannya 1 sampai 9 yang bisa kita pilih sesuai dengan transaksinya, gitu. Nah, kemudian kalau untuk nomor faktur secara keseluruhannya, kalau dulu mungkin kita ini ya, kalau pakainya e-faktur itu e-faktur yang aplikasi di laptop itu bukan bukan dari Cortex, itu kita perlu apa tarik nomor NSFP gitu ya, nih nggak salah. Nah, kalau sekarang kita otomatis dari Cortex untuk apa namanya nomor fakturnya. Jadi kita tinggal pilih transaction code-nya aja sesuai dengan transaksi yang kita lakukan gitu. Itu terkait faktur. Kemudian kita lanjutkan ya. Kalau untuk transaksi ekspor, ekspor itu kan tarifnya 0%. Jadi eh, misal ada, itu ini contohnya ya. Itu sebenarnya ya tidak menambah tidak menambah PPN kurang bayar sih. Jadi misal yang ini transaksi ekspor,
Ini kan ada penjualan ya, penjualannya ekspor semua nih, misal ke Korea, ke Australia, ke Cina, ke Thailand gitu kan. Nah, kalau kita mau hitung ya kita tetap pisahkan mana yang pajak keluaran, mana yang pajak masukan. Cuman kalau transaksinya penjualannya ekspor, tarifnya 0%. Nih, jadi PPN apa pajak keluarannya 0. Dan pajak masukannya ya sesuai dengan yang kita eh beli, apa pembelian yang dilakukan oleh usaha kita gitu. Jadi nanti kalau memang transaksinya itu full ekspor, terus ada pajak masukan ya apa namanya perhitungannya PPN-nya biasanya jadi lebih bayar karena kan untuk transaksi pajak keluar transaksi ekspor ini kan tarif PPN-nya 0% tuh. Kemudian ini ada pajak penjualan barang mewah. Jadi kalau barang merupakan barang mewah itu selain dikenakan PPN juga kena PPNBM. Nah, untuk PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada saat impor atau pada saat pabrik barang mewah menjual barang mewah. Tarifnya 11% sampai 200% tergantung jenis barangnya. Nah, jenis barang mewah apa saja itu ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan itu. Kemudian ada juga untuk PPN itu PPN membangun sendiri. Jadi apa kita sebutnya itu PPN KMS. Jadi untuk kegiatan membangun sendiri itu adalah membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau beda. Jadi kalau ada kegiatan membangun sendiri itu nanti akan dikenakan PPN membangun sendiri. Nah itu syaratnya luas luas yang dibangun itu paling tidak 200 meter persegi. Nah, DPP-nya itu 20% dari biaya yang dikeluarkan tiap bulan. Kalau itu DPP-nya kan, nah tarif PPN-nya 11%. Biasanya kalau perhitungannya itu jadi disederhanakan 2,2% dari biaya pembangunan tiap bulan. Nah, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antara tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun. Nah, ini untuk contohnya kegiatan membangun sendiri. Jadi bulan Januari itu biaya bangunannya 100 juta, Februari 200 juta, Maret 200 juta. Nah, PPN KMS-nya kita hitungnya sebenarnya langsung aja sih dikalikan tarif 2,2%. Jadi kalau yang bulan Januari berarti PPN KMS-nya ya 2,2 juta. Kemudian untuk yang Februari berarti PPN KMS-nya 4,4 juta. Jadi 2,2%-nya dari biaya bangunan per bulan tadi. Maret juga 4,4 juta. Nah, untuk pajak masukan yang pembeliannya itu eh, istilahnya merupakan bahan untuk PPN KMS itu tidak bisa dikreditkan faktor masukannya karena sudah masuk PPN KMS itu tadi. Ini ada pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Sebenarnya secara garis besar itu pajak masukan atau PPN dari pembelian itu dapat dikreditkan. Nah, untuk ketentuan yang mengatur pajak masukan tidak dapat dikreditkan,
Itu diantaranya pajak masukan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Itu tidak dapat dikreditkan. Kemudian, pajak masukan yang tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha itu juga tidak dapat dikreditkan. Kemudian, pajak masukan atas pembelian kendaraan sedan, station wagon, pajak masukan tidak dapat dikreditkan kecuali pajak masukan atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah PABN sebelum menjadi PKP. Itu juga tidak dapat dikreditkan. Kemudian pajak masukan yang faktor pajaknya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam pembuatan faktor pajak. Ini karena faktor pajaknya tidak sah gitu ya. Kemudian pajak masukan atas pemanfaatan BKP tidak terwujud dan JKP dari luar PABN yang faktor pajaknya tidak memenuhi ketentuan perpajakan. Ini sama ini poinnya sama atau tidak sah. Lalu pajak masukan PKP dan JKP yang ditagih dengan diterbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Serta pajak masukan yang belum dilaporkan dalam SPT masa yang ditemukan dalam pemeriksaan. Itu tidak bisa dikreditkan. Ini untuk PPN emas tadi ya, kita tadi sempat singgung. Jadi untuk tarif PPN emas itu 1,1% dari harga jual untuk penyerahan kepada pabrikan emas dan pedagang emas perhiasan. Dan tarif 1,65% dari harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir. Jadi untuk pedagang emas itu harus PKP ya. Jadi walaupun omsetnya tidak melebihi omset pengusaha kecil, yaitu 4,8 miliar tadi, dia tetap harus em, mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Dijelaskan mengingat wajib pajak boleh mengundurkan harus berstatus. Jadi pabrikan maupun pedagang emas wajib sebagai PKP. Itu mungkin untuk PPN ya. Nah, untuk SPT-nya, tadi emas ini. Ya Kak, coba kita tunjukkan lagi. Untuk emas itu 101 dari harga jual untuk penyerahan kepada konsumen akhir. Jadi em, ya bisa dibilang kalau omset itu kan keseluruhan ya, keseluruhan apa namanya pendapatan yang kita peroleh ya. Jadi lebih ke 1,65% dari harga.
Mungkin ini sedikit saya tunjukkan untuk perspektif PPN. Sebenarnya kalau di konteks ini agak berbeda ya, cuman kurang lebih itu isinya sama. Kalau kita ngisi di konteks itu nanti ada lembar B3 pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, ada B2 untuk pajak masukan yang dapat dikreditkan. Ya, untuk mobil bekas ya, bekas, bentar ya Kak, coba saya lihat untuk infonya dulu. Kalau untuk tarif PPN mobil bekas ini pakai yang nilai lain ya Kak. Jadi di tarifnya 1,1%.
dari nilai penyerahan kendaraan bekasnya. Jadi pakai yang besaran tertentu. Kalau besaran tertentu itu nanti konstrukturnya yang 0,5. Itu kurang lebih untuk yang baru tarifnya. Itu mungkin ya teman-teman, ini untuk yang SPT tadi ya. Jadi nanti kalau di Cortex, kalau teman-teman biasa pernah akses ya untuk pelaporan SPT masanya, mungkin nama-namanya agak berbeda, tapi kurang lebih itu isinya sama. Untuk PMK-nya, untuk mobil bekas, PMK 05 2022, kemudian diubah jadi PMK 11 2025, Kak. Mungkin bisa dicek ya untuk PMK-nya. PMK 11 2025. Itu terkait ketentuan lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu, pajak pertambahan nilai. Tuh. Ya, mungkin ini untuk tambahan informasi teman-teman ya. Tadi kita sempat singgung PPN KMS. Jadi untuk PPN KMS nanti dalam pelaporannya tuh di SPT Induk sebelah sini ada kolom untuk PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri. Nah, kalau di Cortex itu eh, nanti jumlah yang udah kita bayarkan. Jadi PPN KMS itu kan kita billing sedikit jadi billingnya. Nanti billing yang sudah dibayarkan akan muncul di sini di PPN terutang. Jadi nanti kita tinggal isi DPP-nya. Itu mungkin untuk teman-teman yang lain, mungkin apakah ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi dulu? Ya mungkin kalau tidak ada untuk kegiatan hari ini mungkin bisa kita akhiri ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia hadir di edukasi pajak hari ini. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa berguna. Jadi misal apabila ada salah kata atau ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas.